Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SMK bisa, SMK hebat, SMK bisa hebat. Vokasi kuat menguatkan Indonesia. Halo teman-teman, kami dari SMK Muhammadiyah 1 Sukoharjo untuk lomba KKSI 2020 bidang Smart School App. Di video ini kami akan menjelaskan apa itu aplikasi buatan kami, yaitu aplikasi Second, dan bagaimana cara penggunaannya. Baik, sekarang kita akan masuk ke bagian perkenalan anggota. Perkenalkan, nama saya Syafruddin Ardi Saputra. Saya di sini sebagai UI UX designer. Di sini saya mendesain tampilan aplikasi mobile. Perkenalkan, nama saya Raflidio Muhammad Valen. Saya di sini sebagai backend developer. Saya membuat basis data berbasis NoSQL dengan menggunakan teknologi MongoDB. Perkenalkan, nama saya Regan Melana. Saya di sini sebagai front-end web developer dan back-end developer. Di front-end, saya membuat web dashboard admin menggunakan React.js, dan di back-end, saya dibantu dengan Node.js menggunakan NoSQL, yaitu dengan MongoDB. Perkenalkan, nama saya Rialdi Hasan Setiawan. Saya di sini bertugas sebagai Android developer. Saya membuat aplikasi menggunakan Android Studio dan menggunakan bahasa pemrograman Kotlin. Teman-teman, kali ini saya akan menjelaskan tujuan pembuatan aplikasi ini dan mendemokannya. Tujuan pembuatan aplikasi Second ini adalah untuk memudahkan berkomunikasi antara siswa dan guru. Dengan itu, kami membuat sebuah platform untuk memudahkan siswa dan guru berkomunikasi pada saat kondisi pandemi atau pembelajaran jarak jauh. Oke teman-teman, langsung saja saya akan mendemokan aplikasi Second ini. Oke teman-teman, sekarang saya akan mendemokan aplikasi Second ini. Pertama, kita masuk dulu ke aplikasi Second. Di sini terdapat dua opsi pilihan. Opsi pertama adalah masuk sebagai guru dan opsi kedua adalah masuk sebagai siswa. Pertama, saya akan mencoba untuk masuk sebagai siswa terlebih dahulu ya teman-teman. Selanjutnya terdapat tampilan login. Di tampilan login ini kita harus memasukkan NIS siswa dan password. Kita masukkan terlebih dahulu ya teman-teman. Kita masukkan NIS, lalu passwordnya, lalu klik masuk sebagai siswa. Saya jelaskan dulu fitur utama untuk aplikasi Second yang untuk siswa ya teman-teman. Di aplikasi Second untuk siswa itu terdapat 4 fitur utama. Yang pertama adalah fitur absen, yang kedua adalah fitur jadwal, yang ketiga adalah fitur saran, dan yang keempat adalah fitur pengumuman. Saya jelaskan dulu untuk fitur pertama, yaitu fitur absen teman-teman. Di dalam fitur absen terdapat 3 jenis absen, yaitu hadir, sakit, atau izin. Saya contohkan, semisal saya absen izin. Teman-teman, di sini kita bisa memasukkan deskripsi atau alasan mengapa saya tidak bisa ikut pelajaran. Misal alasan saya untuk izin adalah ada acara keluarga. Lalu kita klik absen. Absen ini nanti bisa dilihat oleh guru kita. Dan fitur utama yang kedua adalah jadwal. Di fitur jadwal ini kita bisa melihat mapel dan jam yang sesuai dengan hari dan kelas kita secara otomatis. Semisal hari ini adalah hari Rabu, ini akan otomatis menampilkan hari Rabu teman-teman.
Dan kita juga bisa melihat jadwal hari lainnya, teman-teman. Misal di sini ini, teman-teman. Selanjutnya, oke, di fitur utama yang ketiga adalah fitur saran. Klik ini. Di dalam saran, kita bisa melihat keluhan siswa lainnya dan juga bisa mengirimkan keluhan-keluhan kita kepada guru tentang permasalahan fasilitas atau yang lainnya. Di sini kita juga bisa melihat keluhan siswa atau saran-saran siswa lainnya. Misalnya ini keluhan tentang toilet rusak, keluhan tentang AC rusak. Kita juga bisa mengajukan saran, teman-teman. Langsung saja saya contohkan, klik ajukan saran. Kita menuliskan judul saran kita, semisal ada kursi yang rusak, kita tuliskan kursi rusak. Kita bisa tambahkan deskripsi atau penjelasan kursi rusak kursi rusak di tiga. Di sini kita juga bisa menambahkan gambar, teman-teman. Tambahkan gambar. Bisa kita memfoto atau bisa juga kita mengambil gambar dari galeri. Kali ini saya akan mengambil gambar dari galeri. Misal foto ini, kita bisa juga mengatur ukurannya, teman-teman. Tapi original saja, teman-teman. Klik ini, lalu klik ajukan saran. Berhasil. Saran tadi, ini sudah ada, teman-teman, kursi rusak. Saran ini akan masuk ke aplikasi Sekon sebagai guru. Nanti saya akan jelaskan juga. Oke, fitur utama yang keempat adalah pengumuman. Ya, ini. Di dalam menu pengumuman, kita bisa melihat pengumuman yang dikirimkan oleh guru kepada kita. Kita juga bisa melihat detail data pengumumannya, teman-teman. Semisal pengumuman tentang jadwal pas. Ini adalah pengumumannya, teman-teman. Jadwal pas. Ini adalah deskripsinya. Pengumuman tentang jadwal pas, dan ini pengumuman tentang PKL. Oh ya, teman-teman, di aplikasi Sekon untuk siswa ini terdapat dua fitur tambahan, yaitu fitur referensi belajar dan fitur informasi tentang COVID. Saya jelaskan dulu untuk fitur tentang referensi belajar ya, teman-teman. Di referensi belajar, kita bisa melihat kumpulan bahan belajar dari internet yang dikirimkan oleh guru kita. Semisal ini kita melihat referensi belajar jurusan TKJ. Tutorial lengkap belajar dulu. Masih banyak lagi. Misal referensi belajar TPSN, jurusan TPSN, gambar mesin dan fungsinya. Itu, teman-teman, untuk fitur referensi belajar. Selanjutnya adalah fitur informasi tentang COVID. Berhubung di saat ini sedang kondisi pandemi COVID-19, aplikasi ini juga dilengkapi dengan informasi terbaru data-data tentang COVID. Oh iya, teman-teman, selanjutnya pada menu profil kita bisa melihat
data kita, NIS kita, dan kita bisa mengubah foto profil atau mengedit profil kita dengan cara tekan tombol titik 3 pada pojok kanan atas, kita klik edit profil. Nah, ini teman-teman, kita juga bisa mengganti DP-nya, dan kita juga bisa mengganti tagline, misal berakit 20. Langsung klik simpan. Terima kasih. Nah, tagline tadi akan terganti ya teman-teman. Nah, berakit-akit dahulu, berenang-renang ke tepian, sakit dahulu, bersusah-susah kemudian. Nah, itu teman-teman penjelasan tentang aplikasi Second masuk sebagai siswa. Selanjutnya saya akan menjelaskan aplikasi Second misal masuk sebagai guru ya teman-teman. Oke teman-teman, sekarang saya akan mendemokan aplikasi Second jika masuk sebagai guru. Tadi kan kita sudah mencoba untuk masuk sebagai siswa, sekarang kita akan mencoba untuk masuk sebagai guru. Langkah pertama yaitu klik masuk sebagai guru. Di menu login ini kita harus memasukkan email guru dan passwordnya. Pertama saya akan memasukkan emailnya terlebih dahulu. Lalu memasukkan passwordnya. Sebentar. Lalu klik masuk sebagai guru. Pada aplikasi Second untuk guru ini terdapat 4 fitur utama, yaitu saran, pengumuman, referensi, dan absen. Saya akan jelaskan satu-satu ya teman-teman. Pertama saya akan menjelaskan tentang fitur saran. Di bagian fitur saran kita bisa melihat keluhan-keluhan atau saran-saran dari siswa, dan ini contohnya, semisal ini tadi kita mengirim saran tentang kursi rusak. Kita juga bisa melihat detail saran keluhannya teman-teman. Misal kursi rusak, ini di fitur saran kita juga tidak hanya untuk mengirimkan keluhan-keluhan saja. Semisal di sini di fitur saran juga bisa untuk mengirim laporan-laporan tentang masalah yang ada di sekolah, semisal masalah bullying atau lain-lain, agar segera diproses oleh pihak sekolah. Nah, selanjutnya fitur kedua adalah fitur pengumuman. Di bagian fitur pengumuman kita bisa mengunggah pengumuman kepada siswa. Saya contohkan semisal pengumuman tentang acara dari Senin. Kita kasih deskripsinya, upacara hari Senin menggunakan seragam selengkap. Kita juga bisa menambahkan foto teman-teman. Jadi tambahkan foto, terus pilih yang kita juga bisa dari kamera atau galeri. Sekarang saya akan mencoba untuk yang dari galeri. Misal foto ini, kita klik, terus klik kirim pengumuman.
Ketika pengumuman sudah berhasil terkirim, di HP siswa akan muncul notifikasi tentang pengumuman yang telah diunggah. Teman-teman. Selanjutnya fitur ketiga adalah fitur referensi. Di fitur referensi kita bisa mengunggah informasi tentang referensi belajar yang tersedia di internet. Misal ini hanya sebagai contoh, belajar HTML, belajar HTML di dunia ilkom. Di Google aja deh, di Google. URL-nya http, ini hanya sebagai contoh, www.google.com. Kita juga bisa memilih referensi ini akan masuk ke referensi jurusan apa, misal jurusan RPL. Terus kita bisa menambahkan foto juga, tambah foto. Di sini juga bisa mengaturnya, teman-teman. Klik ini hanya sebagai contoh saja. Terus upload referensi. Nah, berhasil ditambah. Nanti referensi ini akan ada di menu referensi belajar pada aplikasi Sekon. Terus saya akan jelaskan fitur yang terakhir adalah fitur absen. Di fitur absen ini kita bisa mengunduh rekap absen siswa yang tadi siswa absen sesuai kelas yang diampu. Ini sekarang saya akan mencoba mengunduh untuk absen siswa. Ini kita diarahkan ke website ya teman-teman. Kita coba Chrome, website Sekon. Ini terdapat tombol untuk mendownload rekapan absen siswa. Rekapan absen siswa ini dalam bentuk file Excel ya teman-teman. Coba kita klik download absen. Download. Nah, ini download absen. Kita sudah berhasil mendownload rekapan absen dari kelas 11 RPL 1 sesuai tanggal. Itu tadi penjelasan atau pendemoan aplikasi jika kita masuk sebagai guru. Baik, cukup sekian dan terima kasih. Bila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.